Umat yang terkasih, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Malam ini kita memperingati Kamis Putih melalui ibadah Tenebrae. Kata Tenebrae berarti bayang-bayang atau kegelapan. Dalam ibadah malam ini kita diajak untuk mengenang momen-momen kelam perjalanan sengsara Yesus sampai penyalibannya. Pengenangan akan sengsara tersebut menjadi sebuah perjalanan yang memulihkan. Karena itu, mari kita siapkan hati dan diri kita agar kita betul-betul merasakan sentuhan pemulihan sang terang yang menghalau bayang-bayang kelam. Jemaat dipersilakan bersatu dulu sebentar. Jemaat diundang bangkit berdiri. Inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Allah adalah terang dan di dalam dunia kalau sekali tidak adalah kegelapan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Tuhan, surya hidupku, asa tak ada yang terperlu, siaplah yang aku kenal. Dan sertamu juga. Tuhan yang Maha Pemurah,
mengenang pengorbanannya yang telah dikhianati, ditangkap, dan diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa dan disalibkan bagi kami. Pada saat kami memperingati jalan pengorbanannya, kuatkanlah iman kami. Ampunilah pengkhianatan kami. Bongkarkanlah semangat kami untuk mengikuti jalan tadi Kristus. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Sementara itu, sebelum hari Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah gelas dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih. Tidak semua kita bersih. Yudas Iskariot kotor hatinya. Tapi bukan hanya Yudas, Petrus juga demikian. Dan juga murid-murid lainnya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita kotor. Ketika para murid menyadari mereka berada di dalam kondisi yang tidak bersih, Tuhan Yesus tidak kemudian menyuruh mereka membersihkan diri, apalagi menghukum mereka, menghakimi mereka. Saudara, kita dapat lihat di dalam kisah ini, Tuhan Yesus malah menanggalkan jubahnya, merendahkan dirinya, lalu kemudian membasuh kaki para muridnya. Pembasuhan ini simbol pembersihan, simbol pemulihan, simbol penyucian. Tapi sekaligus juga simbol pelayanan yang muncul dari dalam hati, muncul berdasarkan kasihnya kepada para murid.
dan kerelaannya untuk berkorban. Saudara, pembersihan diri bisa dimulai dengan yang terlihat, seperti mencuci tangan, memperhatikan kebersihan diri, tempat tinggal, menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang sehat. Tapi di saat yang sama, kita juga memulihkan diri dengan belajar mengampuni diri sendiri dan juga sesama kita. Saudara, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyadari ketidakbersihan kita masing-masing? Atau sebaliknya, kita merasa diri sudah bersih? Apakah kita sudah menyadari bahwa kita bisa jadi bersih bukan karena daya upaya kita menjaga hidup suci, hidup kudus, atau dengan kerohanian yang seperti apa, melainkan semata-mata karena pertolongan Tuhan, karena pemulihan yang Tuhan berikan. Bagaimana sikap kita dengan orang lain? Orang lain yang kita lihat yang belum bersih. Apakah kita mau menghakimi atau belajar mencoba memahami dan menolong, membantu mereka mengalami pemulihan? Jemaat yang terkasih, mari kita padamkan satu lilin ungu yang ada di rumah kita
masing-masing. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaian dan kembali ke tempat. Lalu Ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, perintah untuk saling mengasihi bukanlah perintah yang baru. Kita temukan di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama kita temukan. Lalu apa yang baru? Kita dapat melihat kualitasnya. Tuhan Yesus meminta para murid, termasuk kita sekalian, saudara dan saya, untuk saling mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi para muridnya. Kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan adalah kasih yang nyata di dalam tindakan, bukan sekedar ucapan, aku mengasihimu, aku sayang padamu, bukan hanya soal perasaan. Bagi Tuhan Yesus, mengasihi berarti merendahkan diri, memandang orang lain yang lebih utama, lebih penting daripada diri sendiri. Mengasihi berarti menanggalkan kepentingan-kepentingan diri demi melayani sesama. Kasih seperti inilah yang dapat memulihkan, kasih kepada mereka yang lemah, yang dianggap tidak pantas untuk menerimanya. Saudara, mari bersama kita merenungkan seberapa besar kasih saudara kepada pasangan, kepada keluarga, kepada sesama di sekitar saudara. Apakah saudara rela berkorban demi kebaikan dan keselamatan di sekitar saudara? Apakah saudara bersedia menolong, memulihkan mereka yang terluka atau bahkan yang melukai saudara?
Mari kita padamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing. Yesus sangat berharu, lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. Kepada itu Simon Petrus memberi syarat dan berkata, Tanyalah, siapa yang dimasukkannya? Tuhan, siapakah itu? Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang keras, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Lalu Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, pada waktu itu hari sudah malam. Kegelapan mulai merasuk di dalam diri Yudas dan juga Petrus. Tuhan Yesus mengetahui hal itu. Dan ia telah berusaha mengingatkan mereka berdua dengan cara yang lembut. Tuhan Yesus berbisik di hati Yudas. Namun hatinya sudah beku karena ambisi untuk menjalankan rencana gelapnya. Yesus mengingatkan Petrus, namun rasa percaya dirinya membuat dia menyepelekan apa yang Tuhan Yesus telah katakan padanya. Saudara, kegelapan kadang juga bisa datang merasuk di dalam diri kita. Ketika kita berniat melakukan apa yang kita tahu salah atau merugikan orang lain, pada waktu itu Yesus yang sama juga berbicara di dalam hati kita, menegur, mengingatkan, menyadarkan kita. Saudara, mari kita renungkan. Apakah ada hal-hal yang saudara rencanakan dan saudara yakin hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan?
Apakah saudara menyadari teguran dan bisikan Tuhan Yesus di dalam hati sanubari saudara? Apakah saudara bersedia ditegur lalu mengubah diri dengan sukacita? Jemaat yang terkasih, mari kita padamkan satu lilin ungu lagi. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-murid. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama dengan murid-murid. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga milik Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sulung, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Saat itu mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Yesus dari Nazaret. "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menentarkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinganya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu."
Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu pada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? Bukan. sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang atap, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, Bukankah engkau juga seorang muridnya? Bukan. lalu berkatalah seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya potong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya, dan ketika itu berkokohlah air. Cari aman, cari yang nyaman. Itulah yang membuat Petrus maupun Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Dalam kondisi terpepet, kejepit, orang lain dikorbankan. Tuhan Yesus yang mengajarkan hospitality, yang mereka lakukan hostile, mereka begitu berbahaya. Janji setia, ajaran-ajaran itu mereka abaikan. Semuanya mereka lakukan demi keuntungan, demi keselamatan diri sendiri. Mari kita lihat Tuhan Yesus. Berbeda 180 derajat dari yang mereka lakukan. Ketika Tuhan Yesus dengan para muridnya diserang di Taman Getsemani oleh segerombolan prajurit bersenjata, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tidak cari aman. Ia tidak mengorbankan para muridnya, malah Tuhan melindungi mereka. Dengan tegas ia berkata kepada mereka, "Akulah dia yang kamu cari, tangkaplah aku, tetapi biarkan mereka ini pergi." Saudara, mari kita merenungkan. Pernahkah kita mengorbankan kerabat, sahabat, rekan kita demi keuntungan diri kita sendiri? Pernahkah saudara membiarkan kejahatan atau kesalahan terus terjadi demi kenyamanan diri sendiri?
Mari jemaat yang terkasih, kita padamkan satu lagi lilin ungu yang ada di rumah kita masing-masing. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke pengadilan supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Kalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi engkau adalah raja? Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Jangan Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamar. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah putih, dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam, Salam, hai Raja orang Yahudi. Yahudi. Lalu mereka menampakkannya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota putih dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia itu. ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga melihatnya, berteriaklah mereka, Salibkan dia, salibkan dia. Ambillah dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Apakah kebenaran itu? Tanya Pilatus. Pilatus bertanya bukan karena dia tidak tahu apa yang benar,
atau mana yang benar. Dia tahu siapa yang benar. Ketika dia tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Tuhan Yesus, ia juga tahu apa yang benar, yaitu melepaskan orang benar itu dari hukuman. Yang sulit bagi Pilatus adalah menjalankan kebenaran, menegakkan kebenaran dengan segala konsekuensinya. Ketika ia sadar bahwa tindakan membebaskan Tuhan Yesus itu akan membuatnya dibenci rakyat, dia tidak lagi populer, Pilatus akhirnya memilih untuk tidak berpihak pada kebenaran. Saudara, orang yang teguh melakukan apa yang benar, membela orang yang benar, memang kadang harus menempuh jalan yang sepi, melawan arus. Jalannya tidak pernah mudah, tetapi itulah panggilan kita. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita, untuk kita lalui bersama-sama. Saudara, mari kita melihat diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, apa yang saudara lakukan ketika melihat orang yang tak bersalah diperlakukan secara tidak adil? Beranikah saudara membela pihak yang benar, walaupun harus melawan arus? Maukah saudara dan saya menempuh jalan yang sepi, sekalipun jalan tadi adalah jalan yang tidak mudah, tetap melakukan apa yang benar, sekalipun tidak banyak yang mendukung saudara sekalian? Jemaat yang terkasih, mari kita padamkan satu lagi lilin ungu.
Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalib. Lalu mereka menerimanya. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani. Dan di situ ia disalibkan, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, dan Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka menangkul pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, Inilah ibumu. dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumah. Saudara, kita bisa ingat di dalam peristiwa penyalipan, Tuhan Yesus sama sekali tidak diperlakukan secara manusiawi. Yang ada pada hari itu, ia hanya menjadi tontonan kekerasan. Di tengah kondisi tubuh yang penuh dengan luka, dengan darah yang menetes dari atas kepalanya karena mahkota duri, ia masih harus memikul salib yang berat, berjalan begitu jauhnya. Ia disalibkan. Di tengah perjalanan ia dihina, pakaiannya dilucuti dan dibagi-bagi. Namun demikian saudara, di tengah tontonan kekerasan tadi, ada tindakan kasih yang ia lakukan. Ia menyapa ibunya dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Ia menitipkan ibunya kepada murid-muridnya dengan berkata, "Inilah ibumu." Saudara, ketika seseorang menjadi korban kekerasan, wajar ketika ia membalas dengan kekerasan juga, atau dengan menyalahkan orang lain, menuduh orang lain, menunjuk orang lain, mencaci maki atau mengutuki. Kekerasan mengubah hati yang lembut menjadi begitu keras, begitu dingin dan pahit. Namun tidak demikian dengan hati Yesus. Sampai akhir hidupnya, sampai di atas kayu salibnya, kasihnya itu tidak pernah luntur. Di tengah penderitaan yang ia alami, perhatiannya masih terus tertuju pada ibu dan juga murid-muridnya. Saudara, mari kita memeriksa kebatin kita masing-masing. Apakah yang saudara akan lakukan ketika saudara diperlakukan tidak adil, dihina, dicerca, dicela, dilukai sedemikian rupa?
Apa respon saudara terhadap kekerasan, ketidakadilan yang terjadi, yang ada di sekitar saudara sekalian? Apakah kekerasan, ketidakadilan yang pernah saudara alami mengubah saudara menjadi pelaku kekerasan? Jemaat yang terkasih, mari kita padamkan satu lagi lilin ungu yang ada di rumah kita masing-masing. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, Aku haus. di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karam pada sebatang pisau, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, Sudah selesai. lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jemaat yang terkasih, sekarang mari kita padamkan lilin putih yang ada di rumah kita masing-masing. Ketika tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. In the night in which our Savior was betrayed, he broke the bread and to his friends he said, Take and eat, this is my
body given for you. Take and drink, this blood of mine is shed for you. Do this always to remember me. Remember me. In the night in which our Savior was denied, he bowed his head and to the Father cried, if it be your will, let this cup pass from me. If it be your will, spare me this agony. In my darkest hour, will you remember me? Remember me. In the night in which my deepest thoughts are known, you come to me, and I am not alone. When I taste your blood and body given for me, when I hear your prayer in dark Gethsemane, then I know you will remember me. Remember me. Oh Lord, remember me. Remember me. Umat yang berada di rumah, mari kita kembali menyalakan lilin putih, sebab terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah taat sampai mati demi kita, bahkan sampai mati di atas kayu salib, menjaga dan menguatkan kita kini dan selama-lamanya.